Halo teman-teman. Kangen ya kata-kata kayak gitu ya. Teman-teman. Nggak tahu tuh temanmu dari mana aku, tapi ya udahlah. Ya jumpa lagi di channel aku, Bayuga, dan kita lagi di tempat yang sempit ya. Dan keringetan, panas, habis hujan. Sedih kayak gini. Harus di rumah aja, di rumah aja. Tapi ya udah. Selamat datang teman-teman di konten intro. Oke teman-teman, jumpa lagi di konten ngonci. Ngobrol nih cuy, ya intronya sedikit gila ya. Oke, buat teman-teman yang baru aja datang di channel ini yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube aku ada di bawah ini. Silahkan pencet tombol merahnya. Aku nggak mau lama-lama di sini. Intinya 1 2 3 pencet. Pencet sekarang karena itu gratis. Ya biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Biar aku mengguncang dunia ini dengan goyang Inul Daratista. Kenapa jadi Inul Daratista? Oke lah. Ya, kalau belum subscribe silahkan subscribe dan kita akan bahas sesuatu lagi di channel ngonci. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol cuy. Kalau teman-teman mau lihat video-video aku bisa cek di bio lagi. Udah ke Instagram aja lu. Di ini beranda aku udah ada video banyak, silahkan cek. Nggak banyak sih, beberapa. Ya semoga lebih berkembang lagi bikin videonya. Ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau bikin konten seperti dadakan karena aku sebel. Bikin konten ini karena sebel karena apa? Apalagi kalau bukan kayak gini terus. Gak bisa habis. Apalagi kalau bukan virus corona. Virus corona yang mengganggu kita setiap hari. Kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa terbang, nggak bisa kemana-mana. Tahu sendiri kan sayap aku nggak aku pakai, karena aku nggak bisa terbang kemana-mana. Kenapa pakai sayap juga sih? Biasa aku Casper nggak punya sayap juga. Oke, teman-teman. Jadi aku sempat sebel karena orang tuaku, kakak aku semuanya nyuruh aku pulang. Nyuruh aku pulang dengan harapan karena di tempat tinggal aku yang sekarang di Jogja itu udah mengerikan. Dalam arti mengerikan udah banyak yang kena, udah menunjukkan uh, kita tuh benar-benar di zona merah yang sudah hati-hati kayak gitu. Semua tempat udah dikarantina, tempat-tempat dikarantina, diisolasi, bahkan ada isu-isu mau lockdown. Ya, dan mereka pengen aku pulang karena menurut mereka dengan aku pulang ke Lampung, ke tempat aku lahir dulu, tempat aku brojol dulu, aku akan selamat. Padahal kan belum tentu. Nggak ada yang bisa menjamin aku selamat atau enggak. Tapi itu wajar aja. Nanti kita akan bahas kenapa mereka nyuruh aku pulang nih. Secara kursinya Ren. Kursinya Ren. Oke lah, keren. Karena tempatnya sempit kayak gini dan ada suara-suara aneh. Oke, kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk nambah wawasan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita sama-sama membaca. Aku akan ajak teman-teman untuk melihat di sini ada salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ada ya? Ada dong. Ternyata ada loh undang-undang kayak gini. Aku pengen ngajak teman-teman untuk sama-sama membacanya. Tapi beberapa ya, nggak semuanya aku baca. Kalau aku baca gimana? Nggak mungkin lah aku baca semua. Dikit-dikit aja yang penting-penting di topik ini. Gitu. Minta maaf aku kalau nggak tak baca semua. Dan langsung aja kita akan baca tentang salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Nah, kekarantinaan kesehatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia intinya mempersetujui ini dan bla 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 membuat ini, dan bawahnya mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, ini aku mau ngajak teman-teman untuk mengetahui sebenarnya di dalam undang-undang ini apa sih yang disebut dengan karantina. Apakah ini
karan yang ada Mbak Tinanya atau apa? Atau Tina yang mempunyai karan, nggak tahu ya. Kita akan baca di sini. Ya ada dari bab 1 ketentuan umum pasal 1. Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu nih ada kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu tadi karantina. Jadi menangkal adanya penyakit-penyakit yang tentunya ini penyakit yang menular, jadi harus dikarantinakan kayak gitu. 2. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Nih jadi kita sedang ada di kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya kita kan nggak tahu ini virus ini tuh dari mana asalnya. Ya sering ada ini tuh mungkin senjata biologi yang bocor. Ada yang ngomong ini dari mana lah, luar negeri lah, luar angkasa, keluar di luar. Ya itulah pokoknya. Banyak yang ngomong itu. Dan kalau teman-teman tahu, kemarin ini sudah banyak tempat-tempat di Jogja yang sekarang sudah masuk di karantina. Yang udah ditutup, gang-gangnya udah ditutup ya. Kita udah masuk udah susah. Kalau lewat gang, kalau kita jalan kaki masih mending ya. Kita bisa masuk ke bawah gang ya gini. Masuk. Tetapi kalau pakai motor, apakah kita harus mengangkat motor kita, melempar motor kita dan loncat di gang itu? Enggak kan? Ya gitulah. Sampai kemarin aku masuk gang di kosan aku. Malam-malam tuh aku disemprot sama bapak banyak banget di situ dan itu aku tuh malu tapi oke lah. Aku masuk itu dan disemprot. Nggak tahu pakai air apa, alkohol atau apa mungkin ya nggak tahu. Mas semprot dulu ya mas ya. Oh ya pak, masa aku mau bilang nggak bisa digebukin orang sedesa aku. Terus ya udah deh pak disemprot. Badan aku semua disemprot, motor aku yang belum tak cuci juga disemprot. Jadi terima kasih bapak-bapak. Dan aku mikir setelah aku pulang aku jadi pusing. Kayaknya aku nggak corona tapi malah masuk angin ya. Tapi itulah masyarakat yang ya mereka tentunya peduli sama tetangganya, sama wilayahnya, makanya disemprot biar di wilayah itu tidak terjadi persebaran virus corona ini kayak gitu. Lagi tadi. Oke. Hari ini ada lagi beberapa dan aku mau beberapa aja teman-teman ini dari 6 pasal ayat 6 ya. Pasal 1 ayat 6. Nih. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat ukur atau barang apapun yang digunakan terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya gitu. Jadi itu karantina itu nggak cuma orang aja ini karantina tapi juga barang-barang, alat-alat yang sekiranya itu menimbulkan penyebarannya, menularkan penyakit itu juga harus dijauhkan gitu dari masyarakat yang sehat. Nah ini juga nih ada isolasi. Ya ini tahu bedanya lockdown, isolasi, karantina. Nah ini ada isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Seperti di Indonesia, ya itulah nanti kita juga bakal bahas di chat aku sama Sera, aku juga bakal bahas di akhir. Itu ya sedih kalau sampai lockdown buta-buta. Indonesia tuh kayak belum siap buat lockdown gitu loh. Masih banyak di luar sana yang kalau kita lockdown buta-buta kita harus makan apa. Banyak orang yang berekonomi rendah yang mungkin malah menambah utang, bahkan bisa sakit yang lain ataupun menimbulkan kematian teman-teman kalau nggak dapat yang mengadu nasib di jalanan dan
nggak ada pemasukan, apakah harus dikasih lockdown buta-buta? Mungkin juga ini yang seperti yang dia ambil kebijakan Jokowi. Bapak Jokowi juga belum berani untuk lockdown karena mengingat ekonomi Indonesia belum siap untuk di lockdown. Mungkin ya ini isolasi. Dan teman-teman yang di luar sana yang sekiranya masih malah liburan atau kemanapun, menurutku ayolah kita membatasi kegiatan kita pelan-pelan buat ya nggak kemana-mana dulu lah. Kecuali cari makan atau gitu, juga di tempat-tempat yang dekat yang sekiranya aman dari red zone, dari zona-zona yang sekiranya itu ada sumber penyakit terutama corona gitu. Ini ada karantina rumah. Nah nih, kalau mau bahas tentang karantina wilayah, adalah pembatasan penduduk dalam satu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebab penyakit atau kontaminasi. Ini semua karantina, di mana tempat-tempat ini dipisahkan untuk menekan adanya penyebaran virus. Lebih sekarang ini virus corona yang gak tahu lagi sama virus corona tuh harus gimana sih? Gak tahu lagi. Lagi kan. Oke, kayak gitu. Dan itu menyebalkan. Dan teman-teman di sini juga ada berisikan tentang bahwa sebenarnya alat transportasi juga sangat dibatasi. Apalagi di sekarang ini ya, lebih dibatasi lagi karena sebenarnya mudik itu bukan solusi yang sepenuhnya benar, karena penyebarannya virus ini bisa menyebar dari daerah satu ke daerah lain. Salah satunya melalui orang-orang yang mudik gitu loh, yang pulang ke kampungnya yang sebenarnya nggak ada virus corona, terus ternyata dia terinfeksi. Lalu yaitu yang aku takutkan, kenapa aku nggak mau mudik, kenapa aku nggak mau pulang kampung, karena aku nggak mau orang-orang di sana itu kena penyakit aneh-aneh, nanti aku yang disangka-sangka lagi, kan jadi nggak enak ya. Oke, itu tadi. Dan teman-teman, aku mau bahas juga kebijakan pemerintah kalau mau bener-bener ada mungkin bukan lockdown buta-buta ya, kalau ada kekarantinaan yang sedikit kaku di luar sana tuh, saudara-saudara kita yang punya ekonomi rendah, makan apa? Mereka nggak bisa cari nafkah dan pastinya kan bingung tuh, mereka harus makan apa hari ini. Kalau orang-orang yang kaya mungkin punya tabungan, orang-orang PNS mungkin punya gaji, di perusahaan mungkin punya gaji yang tetap berjalan, tapi orang-orang di luar sana tukang beca, penjual kayak gitu kan kasihan teman-teman. Dan semoga ada kebijakan tentang hal itulah. Itu kenapa yakin aku bahwa Presiden itu tidak mengambil kebijakan lockdown yang memikirkan hal-hal yang sedemikian rupa gitu loh. Indonesia tuh kayak belum siap untuk hal-hal kayak gitu. Kita ekonominya masih lemah. Oke, itu tadi. Dan aku sekarang mau bacain tentang kegelisahan aku tadi ya teman-teman ya. Kita cari di sini. Tadi aku nemu. Oke, sebentar. Oke teman-teman, ini aku udah nemu. Ini ada di halaman 33 pasal 52. Ini aku mau bacain bagian ketiga. Karantina wilayah pasal 53 ayat 1. Karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini ayat 2. Kekarantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di seluruh wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut gitu. Ini ada pasal 54 yang ayat pertama, pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan kegiatan wilayah. Kegiatan karantina wilayah. Ayat 2, wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Jadi tempat karantina itu dijaga. Ya gitu tadi, mungkin sama kayak aku masuk disemprot, itu yang menjaga itu pejabat karantina gitu. Ini ada ayat 3, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Yang keempat, selama masa karantina wilayah, ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit
kedaruratan kesehatan masyarakat sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakitnya tadi. Dipisahkan dari yang sehat dan yang sakit. Kan kita belum tahu nih sakitnya benar-benar corona atau bukan. Nah, itu dipisahkan lalu dibawa ke rumah sakit secepatnya gitu. Nih teman-teman, nih pasal 55 ya. Ini yang aku harap ini benar-benar terrealisasi di Jogja maupun di semua wilayah yang notabene isinya kita banyak yang dari masyarakat kurang mampu gitu. Ini isinya pasal 55, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang kebutuhan dasar hidup orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tuh. Jadi memang ya kalau mau di karantina seperti ini, kita sekarang lihat bahwa ya kegiatan banyak yang dipending, banyak yang di cancel di luar sana, banyak orang yang susah mencari nafkah. Ya semoga kebijakan ini diberlakukan gitu loh. Pemerintahan pusat memberikan kebijakan ini untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya kalau nggak bisa makan gimana kayak gitu. Semoga kebijakannya dilakukannya. Kita berdoa bareng teman-teman ya. Ada ayat 2 di pasal 55, tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Jadi selain pemerintahan pusat juga pemerintahan terkait itu di pemerintahan daerahnya wajib juga tuh ikut serta untuk menyediakan apa keperluan dari masyarakat yang dikarantina. Begitu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan dari pemerintah undang-undang ini, undang-undang kekarantinaan yang sudah disetujui Presiden nomor 6 tahun 2018. Oke, itu dan selanjutnya aku mau bacain nih. Aku mau tunjukin chat yang sebenarnya ya mengganggu sih. Jadi kemarin tuh orang tua aku pingin aku pulang sampai telepon aku nangis-nangis. Bayu kamu pulang, kamu harus pulang, kamu jangan di situ nanti kamu bisa tertular virus corona gitu. Dan aku juga kasihan sebenarnya apa ya pulang aja aku sampai ya udah deh pulang gitu karena kasihan banget mereka. Tapi aku kasih penjelasan ke mereka bahwa pulang pun tuh nggak menjamin. Pulang pun tuh nggak menjamin kita bakal baik-baik aja. Malah ada dua kemungkinan antara kecelakaan. Ada tiga kemungkinan ya teman-teman. Kita selamat dan sehat, kita kecelakaan lalu lintas atau kita kecelakaan kena virus corona atau virus lainnya. Ya itu malah menurutku ya udahlah kita ikutin apa yang diminta pemerintah aja. Stay di rumah dulu, membatasi kegiatan-kegiatan, terus kalau berkegiatan ya secukupnya aja. Menurutku itu aja yang perlu. Nih, terus sampai mbakku, ada kakakku kandung tuh ya aku. Kamu sudah Bali ora? Jadi pulang nggak gitu? Menurutku kamu pulang aja. Situasi kayak gini, tuh berkelanjutan dek. Ini semakin sulit gitu kan. Mbakku ini di Jambi. Terus dia bilang biaya makan juga bakal ngebengkak. Enak pulang beli tiket gitu kan. Terus cari tiket pesawat yang langsung dari Jogja ke Lampung biar penyebaran virusnya itu nggak begitu mengerikan. Kan biasanya dari transit di Jakarta sudah banyak yang red zone gitu kan, takutnya malah tertular di situ gitu. Aku bilang aku pengen tetap stay di Jogja. Aku bilang aku nggak mau kalau sampai di perjalanan terus tiba-tiba aku metame jabang bayi ya, meta jabang itu ya buruk-buruknya jangan sampai aku kena virus terus aku pulang menularkan ke keluargaku, kan malah double gitu loh. Aku nggak maunya kayak gitu. Ya udahlah, daripada aku menularkan di sana, aku pulang ke rumah terus orang-orang pada tahu. Takutnya ada penolakan ke aku kan di kampung. Bayu pulang, Jogja udah red zone, mari kita bakar Bayu bersama-sama. Masa aku mau dibakar? Kan kasihan aku. Makanya nggak usah pulang lah, aku di sini aja, di kosan aja aku. Gitu lanjut ya. Terus mbakku bilang di jalan kamu jaga jarak, kalau di pesawat steril suruh beli masker lah, beli hand sanitizer. Sekarang di Jogja cari masker hand sanitizer itu susahnya minta ampun. Di apotek udah pada habis. Jadi ini ya, mama udah bingung, dia mikirin kalau pulang aja apa kalau di sini juga biaya makan bakal sebenarnya sama aja. Biaya pulang tuh tak buat biaya makan di sini, dan sekarang biaya makan makin bengkak. Wajar karena yang pertama dolar naik,
karena rupiah terpuruk. Terus yang kedua, ya biaya gimana ya, cari cari ini kan udah susah, cari bahan-bahan makanan di pasar juga udah banyak yang tutup. Jadi wajar aja kalau jadi naik, ya konsekuensinya kayak gitu. Ya ampun, nih pemerintahan kita pasti lagi pusing-pusing. Bapak Jokowi, semangat Bapak, semangat Bapak. Mari kita bertindak cerdas teman-teman, jangan mau disetir. Ini kita lagi banyak penyerangan dari corona maupun ya hal lain lah. Takutnya Bapak Presiden kita nanti malah stres, kan kasihan beliau gitu. Terus aku bilang sama mbakku, intinya di kata-kata dia tuh aku tahu kalau dia itu khawatir gitu. Aku bilang, Mbak, aku tahu Mbak dan Mas atau kakakku yang cowok, kakak iparku khawatir sama aku. Terima kasih banget. Tapi situasinya nggak mendukung gitu. Nggak yakin kalau bakal pulang dari sini gitu. Aku merasa salah kalau aku pulang. Aku takut menularkan ke keluarga atau terjadi penolakan di kampung. Aku di Jogja aja ya Mas Mbak. Terus ya kasih emot nangis. Dia bilang bingung juga aku. Tuh, masih bingung teman-teman. Dan kenapa orang-orang tua di luar sana pingin kita pulang? Nah, ini ada jawabannya sebenarnya. Ya lucu ya, ini dari kakakku yang cowok. Cariin. Nah, jadi tuh teman-teman banyak yang ngomong bahwa salah nih, kalian kenapa pulang nih di saat-saat kayak gini? Mungkin kalau pulang di jauh-jauh hari yang kemarin-kemarin tuh nggak apa-apa karena virusnya masih belum begitu mengerikan seperti sekarang. Tapi kalau pulangnya sekarang kan lebih mengerikan gitu loh. Terus banyak yang disalahin. Kamu kenapa sih pulang? Kenapa nggak di Jogja aja? Kamu tahu nggak sih kalau kamu pulang tuh malah kamu bisa menularkan ke orang lain. Tapi banyak kemungkinan. Yang pertama dia takut, terus kurang wawasan. Yang kedua orang tuanya itu pasti ya pinginnya dia pulang, memaksa untuk pulang kayak orang tuaku nih. Kadang-kadang kan ada yang bisa memberontak, ada yang nggak bisa karena mental orang tua beda-beda, mental anak beda-beda. Kadang-kadang ya udah dia pulang aja tanpa disadari bahwa pulang tuh juga bisa membahayakan dia, keluarga dan daerahnya kayak gitu. Terus aku bilang, aku sampai ngirimin ke kakakku videoku yang aku bilang jangan panik menghadapi corona, nanti aku tampilin di akhir. Terus dia bilang, iya betul, kita tidak perlu begitu panik gitu. Kita hanya antisipasi, minimal orang tua lebih tenang. Makanya zaman dulu ada semboyan gini, ini teman-teman. Ini yang mungkin, ini kemungkinan banget loh. Ini mungkin yang bikin orang tua di luar sana tuh khawatir. Ya ada semboyan orang dulu yang bilang mangan enggak mangan, yang penting kumpul. Jadi artinya, bentar teman-teman, hidungku gatel. Jadi artinya kayak makan enggak makan tuh yang penting kumpul sama keluarga, lebih tenang. Kalian sehat maupun sakit tuh sama keluarga. Oleh karena itu orang tua di luar sana sampai nangis pengen anaknya pulang, takut kalau corona ini bakal menggerogoti anaknya sampai terjadi meninggal gitu. Sebenarnya aku juga takut, tapi kita juga lihat berita-berita banyak yang sembuh sebenarnya. Tapi kita harus jaga kesehatan. Jangan terlalu panik, takutnya kita kalau panik mental kita hancur, malah kita yang sakit kayak gitu. Ya tetap jaga kesehatan tapi jangan terlalu panik gitu. Tetap ikuti apa saran pemerintah. Oke, terus aku bilang bagus sih tapi tetap aku nggak mau mudik gitu. Terus dia bilang gini, ada jokes dari kakakku, dia bilang mungkin kalau penyakit ini tuntas mengandalkan tenaga dukun, Indonesia bakal nomor 1 gitu. Karena di Indonesia banyak dukun, tapi kalau di tenaga kesehatan mungkin kurang. Karena di luar sana, di luar negeri, di negara yang sudah maju mengandalkan tenaga kesehatan dan kecanggihannya aja masih udah lockdown itu apa namanya masih bisa, penyebaran itu masih bisa luas apalagi di Indonesia. Tapi aku yakin banget kita kalau walaupun kita nggak lockdown tapi ada kebijakan-kebijakan yang bagus, mungkin isolasi atau membatasi kegiatan-kegiatan. Terus Indonesia kan solid banget tuh, kita lihat sekarang banyak tenaga medis yang dibantu oleh mahasiswa kedokteran. Keren itu. Kenapa aku pengen jadi dokter waktu itu, karena tapi aku nggak sehat, aku tidak sehat, aku lemah mental, lemah pikir juga, jadi nggak jadi dokter. Terus kurang tinggi juga, jadi nggak jadi dokter. Itulah masalahnya. ya, semangat tenaga medis di luar sana, semangat pokoknya gitu. Itu aja yang aku sampaikan teman-teman di video ini. Sekali lagi aku ngomong ke kalian, jaga mental kalian. Kemarin teman aku si Sera cerita bahwa dia bahkan sering sesek. Mungkin nanti aku bakal bikin video lanjutan. Teman aku ini sering sesek gara-gara ketakutan virus corona ini.
Jadi dia kalau lagi ketakutan tuh karena banyak di luar sana yang menyebarkan hoax, yang media udah nggak bisa dikendalikan. Makanya buat teman-teman di luar sana, iya, janganlah update-update yang ngeri-ngeri gitu. Mungkin kita tunggu aja, kalau mau update ya kita kayak repost dari pemerintah, dari orang-orang yang lebih ahli gitu. Itu sarannya Sera juga, agar ya nggak terjadi kepanikan. Nggak semuanya punya mental yang bagus, kadang-kadang malah bisa mentalnya down, jatuh, malah jatuh sakit, bukannya corona malah sakit yang lain, bisa biduran, panu, kades, kurap, malah takut toh. Makanya itulah, kayak gitu aja teman-teman di luar sana, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar aku bikin video yang lebih bagus lagi, yang lebih informatif lagi, lebih berguna buat kalian. Kalau di video ini ada salahnya aku mohon maaf. Buat teman-teman yang mau sharing apapun bisa langsung tulis di komen atau DM aku, nanti aku bakal tulis Instagramku, aku cantumin di bawah. Silahkan klik linknya, bisa WA bisa DM aku. Kayak teman-teman ada beberapa yang cerita tentang pacarannya, tentang apanya, juga bakal aku bikin video tapi nggak tahu kapan. Intinya aku bakal bikin video gitu. Gitu aja teman-teman ya. Maaf kalau aku sedikit campur aduk, kayak sedih, kayak mau seneng, kayak mau tak bikin guyon juga susah. Ya gimana ya, ini lagi sedih kayak gini, corona tidak bisa diguyoni. Hanya bisa kita tapi tolak corona. Ini tolak, kita akan bisa sehat lagi. Kita berdoa, kita bisa sehat lagi teman-teman gitu. Maksudnya kita semua, Indonesia bisa normal lagi, kembali seperti dulu. Dunia yang indah, penuh cinta kasih. Wow, kayak gitu intinya. Oke, itu aja video ngonci kali ini, dan sampai jumpa di konten ngonci selanjutnya. See you.